Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, sebab Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, sebab Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Dekholor. Hari ini kita mau kembali semangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, semua sehat-sehat, sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita mulai, coba Tante Desi pengen semangat sukacita. Semua bangkit berdiri. Kita katakan tepuk sekolah minggu ya. Tepuk sekolah minggu. Yesus. Yesus. Yes, yes. Iya, coba ulang lagi. Tepuk sekolah minggu.
kita. Yuk sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau angkat satu pujian untuk kita mulai ibadah. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa-Ku berterima kasih. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Angkat tangan kanan ke atas, unaikan syukur, unaikan syukurku. Buat hari yang Kau beri habis, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Tangan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa-Ku berterima kasih.
semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami. Kami mau bernyanyi dengan semangat, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga kalau kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Ingat, kita mau nyanyi dengan semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Haleluya. Tapi kasih Yesus lebih indah dari bintang di langit. Kalau malam-malam kita lihat, wah keren, bintangnya kerlap-kerlip ya. Tapi Yesus kasihnya lebih indah. Bahkan dari bunga-bunga yang warna-warni, Yesus itu kasihnya lebih indah buat kita. Ya, kita mau nyanyi pujian yang lain. Kita nyanyikan pujian KASIH. Ya, semua tetap bangkit berdiri ya. Harus saling mengasihi. Yuk kita ulang lagi, KASIH. Suka marah-marah.
ngedumel, suka kesel. Nah, nggak boleh ya, harus sabar. Ya, yuk kita mau sambung pujian kita yang terakhir. Kita nyanyikan lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nanti jempolnya digoyang-goyang gini ya. Oke, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya sambil goyang-goyang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Boleh duduk anak-anak semua ya. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Coba di rumah jempolnya diangkat setinggi-tingginya. Bilang Yesus baik. Iya, puji Tuhan ya. Yesus itu baik, kita masih boleh bernafas, kita masih boleh makan, kita masih punya rumah untuk tinggal. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
mendengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau jadi anak yang dengar-dengaran, taat, dan setia. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Pujian udah selesai. Kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk manis, telinganya dipasang, tidak ada lagi yang main-main. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita berikut ini. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan, gimana kita udah lihat tayangan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Coba, siapa anak-anak sekolah minggu yang baik hati angkat tangan? Iya, puji Tuhan, semuanya adalah anak-anak yang baik hati. Nah, dikisahkan tadi bagaimana ada orang yang terluka, orang yang habis dirampok. Dia luka-luka, udah gak berdaya lagi. Tetapi ada beberapa orang yang lewat. Ketika mereka lewat, pertama orang Lewi lewat, gak menolong. Ada imam lewat, gak menolong. Tetapi ada orang Samaria. Orang ini gak kenal Tuhan. Orang ini gak kenal siapa itu Yesus. Orang ini gak kenal akan jalan keselamatan. Tetapi orang Samaria ini, dia mau nolong.
dinaikin ke atas kudanya, ke kedainya, dinaikin ke tempatnya, lalu diantarkan ke penginapan untuk dirawat, untuk diobati luka-lukanya supaya sembuh. Nah, anak-anak sekolah minggu di sini diajarkan sama kita bahwa anak-anak sekolah minggu, Tante Desti, semuanya kita harus jadi orang yang mau mengasihi. Kalau ada orang yang jatuh, jangan diketawain, puas kamu jatuh, puas. Jangan, tapi harus mau ditolong. Adiknya mungkin jatuh, kakak harus mau nolong. Atau mungkin kakak terluka, mungkin kakinya berdarah, naik sepeda mungkin jatuh, ditolongin sama adik, atau mungkin kebalikan kakaknya ya. Jadi ingat, harus mau saling menolong. Bahkan sama orang yang gak percaya Tuhan sekalipun. Misalnya kalian punya teman yang berbeda agama, kalian gak boleh jadi orang yang jahat, tapi kalian harus jadi orang yang baik. Mau mengasihi mereka, mau menolong mereka, mau saling berbagi. Ingat, Tante Desi pernah bilang, anak Tuhan gak boleh pelit. Misalnya punya jajanan banyak, aku gak mau bagi-bagi sama dia, aku sembunyikan makananku, supaya kalau dia lihat, dia gak minta dan aku juga gak perlu ngasih. Nah, itu gak boleh. Tapi harus mau belajar mengasihi. Mungkin di sekolah, kalau lagi sekolah biasa, kalian mungkin bekal jajanan atau bekal makanan banyak. Mungkin ada teman sebangkumu mungkin yang belum percaya Tuhan, tetapi dia misalnya aduh lapar, gak punya makanan, dia mungkin gak dibekelin jajan sama mamanya, gak punya uang. Ingat, kita punya makanan banyak, harus mau berbagi. Ingat, anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama, anak-anak Tuhan yang mau berbagi kepada sesama, itu adalah bukti kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintahku. Dan anak-anak Tuhan juga harus melakukan perintah Bapa di surga. Puji Tuhan. Ingat sekali lagi, belajar mengasihi, bermurah hati. Murah hati itu artinya mau mengasihi, enggak pelit. Saling mengasihi, saling sayang, mau menolong, itu bermurah hati ya. Jadi ingat, anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang peduli kepada semua orang, anak-anak juga yang taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali kepada ayat hafalan. Yuk, kita buka Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Ya, Yohanes 13 ayat 35. Sudah ketemu? Yuk, yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum bisa baca, telinganya dipasang supaya terdengar ya. Yuk, Yohanes 13 ayat 35. 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ulang lagi, Yohanes 13 ayat 35. Yaitu dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, ingat, harus saling mengasihi, bukan membenci, bukan juga saling berantem, bertengkar, tapi harus mengasihi. Itu adalah bukti bahwa anak-anak sekolah minggu adalah murid-muridnya Yesus, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah. Semua kitabnya ditutup, tangannya dilipat, semua telinganya dipasang ya. Tante Desi akan berdoa, anak-anak sekolah minggu cukup mendengar. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, kami boleh bernyanyi, bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi,
terutama Tuhan, lalu saudara-saudara kami yang seiman dan saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami, ajar kami juga mengasihi Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, yang sabar, penuh dengan kemurahan, dan hidup saling memberi, membantu, dan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk campur tangan-Mu. Kami bersyukur punya Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa, dan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka di masa pertumbuhannya. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, bahkan virus corona yang ada. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan Tuhan berkati kedua orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Puji Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu angkat kedua tangannya ke atas dan kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati masa depanmu, memberkati iman percayamu, ditambah-tambahkan kesetiaan dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tuamu. Tuhan menjadikan engkau menjadi anak-anak yang disenangi oleh semua orang, terlebih lagi disenangi oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur, menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu sudah selesai. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dengar-dengaran kepada papa mama, dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.